good morning, selamat pagi semuanya anak kelas 3A. How are you today? I hope you are fine and have a wonderful day. Now, we will continue our lesson this morning, but before that one, let's pray together. You pray at your home. So Miss Kiki, let's pray for today. Everybody close your eyes and then hold your hand. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we want to start the lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you, God. Amen. Okay, now please open your book, page. Now today we are going to learn pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi anak-anak Miss Kiki silakan dibuka bukunya supaya kita bahas tuntas, ya kan? You can open your book page 134, halaman 134. Baiklah, demikian pembelajaran kita ya nak tentang PB 4, 5, dan 6. Materinya tadi tentang apa saja? Tentang hak, kemudian tentang kewajiban, kemudian tentang wawancara, masih lagi diulas tentang kata tanya atau adik simbab ya nak ya. Lalu dia tentang cara perawatan mangga, ya kan? Semua pembelajaran sudah kita bahas ini diulangi kembali dan dibahas lagi dan ditonton terus video pembelajarannya supaya lebih pandai dan lebih paham lagi kan nak? Oke, nah cukup demikian pembelajaran tematik kali ini. Kita sudahi dengan berdoa ya. Everybody close your eyes and then tie your hand. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson. Please bless us. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you God. Amen. Baik, kita masuk ke PB 4 halaman 134 ya nak. Bacakan teksnya untuk kalian semua. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Selanjutnya, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Kemudian anak-anak juga dapat membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Nah, selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi semua anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak yaitu untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian bunyi sila kelima Pancasila. Nah, masih ingat kan pembelajaran hak dan kewajiban? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau lakukan. Sebelum kita menerima hak nak, kita harus melaksanakan terlebih dahulu kewajiban kita. Maka kita akan menerima haknya. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Di situ ada pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya. Apa sajakah peran dari ayah? Nah, ingat bahwasanya peran dari ayah adalah sebagai kepala keluarga. Kemudian yang nomor 2, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lainnya. Banyak sekali ya, yaitu sebagai pelindung keluarga dan juga pencari nafkah untuk keluarga. Nah, apa bunyi sila kelima Pancasila? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah salah satu hak dan kewajibanmu di rumah. Kita mulai dari kewajiban dulu ya. Kewajiban kamu sebagai anak di rumah yaitu belajar dan juga membantu orang tuamu. Nah, apa hakmu? Hakmu adalah disayangi dan dicukupi semua kebutuhanmu. Itulah hak yang dapat kamu peroleh. Kemudian yang nomor 5, kita lihat di situ. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Nah, ingat, manfaat kerjasama yang dapat kita lakukan di rumah, maka pekerjaan yang berat terasa ringan. Nah, contohnya di sini ayah, tugasnya itu merapikan tempat tidur. Kemudian ibu di sini menyapu. Aku ini adalah anak ya, kamu ya nak ya, tugasmu mengepel. Bisa juga kita tambahkan, contohnya ibu tadi bukan cuma menyapu, mungkin tugasnya juga memasak. Kemudian kamu sebagai anak di rumah dapat belajar dan juga menyiram tanaman. Jadi ada banyak sekali tugas maupun tugas ayah, ibu, dan anak ya. Kamu cek kembali kira-kira apa tugas dan kewajibanmu di rumah. Itu dia. Selanjutnya kita lihat ke halaman 137. Di situ ada Siti ya, Siti dan teman-temannya. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapatkan tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas tersebut? Nah, di sini kamu cek lagi kira-kira apa tugasmu di rumah. Ini si Siti juga akan melaksanakan kegiatan wawancara tentang cara perawatan tanaman. Nah, ingat, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber. Sebelum melakukan wawancara, tentukan dulu nak topiknya. Di sini sudah ada topik atau tema ya, yaitu cara perawatan tanaman. Kemudian tentukan narasumbernya, siapa pemberi informasinya. Pemberi informasi adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, kemudian tentukan juga daftar pertanyaannya. Nah, bagaimana nih cara membuat daftar pertanyaan? Melalui adik simbab ya, atau kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga berapa. Nah, itu ada kata yang kosong ya, yang titik-titik nomor 1 sampai 5. Nah, kita jawab bersama-sama. Apa? Nah, kira-kira bagaimana kita buat pertanyaannya? Nah, ini kan tadi temanya tentang perawatan tanaman. Bisa kita buat begini. Apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman? Kemudian siapa? Siapa yang harus menjaga dan merawat tanaman? Lalu yang mengapa? Mengapa tanaman perlu dirawat? Nomor 4, bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar? Nah, yang nomor 5, kapan tanaman harus disiram dan diberi pupuk? Nah, itu kira-kira contoh daftar pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada narasumber. Perhatikan, tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan juga sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah kita yang di dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar itu membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Ya kan? Di situ ada si Siti juga yang sedang melakukan wawancara ke tempat penjualan tanaman. Nah, di situ kan ada daftar pertanyaan ya nak ya. Sebelum Siti melaksanakan kegiatan wawancara terhadap penjual tanaman, nah kita bantu Siti ya untuk menulis pertanyaannya. Nah, yang pertama bisa kita buat kata tanya kapan. Sejak kapan Bapak berjualan tanaman di tempat ini? Itu bisa. Yang kedua, apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Mengapa tanaman harus dirawat? Berapa kali tanaman harus disiram dalam 1 hari? Kemudian, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Kemudian bisa kita tanyakan sama Bapak itu, bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar? Nah, pertanyaan terakhir bisa kita ajukan seperti ini. Tanaman apa saja yang terdapat di sini, Pak? Nah, itu contoh kalimat pertanyaan yang dapat kita tanyakan. Selanjutnya, kalau kamu buka di halaman 142, kamu akan melihat tabel ya, nak ya, tentang tugas ataupun kewajiban yang ada di dalam keluarga. Nah, itu masih acak nak, kita nggak tahu tugas siapa saja itu, apakah itu kewajiban ayah, kewajiban ibu, atau kewajiban anak.
Kamu perhatikan di situ, ya kan, ada kata-kata atau kalimat di dalam tabel tersebut. Nah, kamu lihat di halaman 143, kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Nah, kira-kira tugas ayah apa yang cocok? Bisa kamu lihat di sini. Nah, tugas ayah bisa kamu lihat di kolom yang pertama, ya. Di tabel yang pertama itu kan ada di situ mencari nafkah. Nah, ingat bahwasanya tugas ayah itu kan mencari nafkah. Nah, kira-kira apalagi tugas ayah bisa kamu isi? Tugas ibu yang mana? Kamu bisa perhatikan. Miss Kiki kasih satu ya. Contohnya yaitu menyiapkan makanan. Nah, selebihnya kamu yang jawab. Lalu tugas anak apa, Miss? Kamu bisa perhatikan. Tugas anak apa ya? Menyiapkan tas untuk sekolah. Nah, itu kan tugas kamu ya sebagai pelajar dan juga sebagai anak. Selebihnya kamu bisa cari sendiri kan. Nah, selanjutnya kita buka ya, Nak, di page 146 ya. 146 kita perhatikan di sini tentang kegiatan Beni dan keluarganya. Oke, kita baca bersama-sama. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore. Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Nah, setiap hari ayah, ibu, dan Beni itu bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Nah, si Beni apa tugasnya? Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Baik buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah juga. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Beni dan ayahnya berangkat, ibu Beni melakukan aktivitas lainnya. Seperti apa itu kegiatannya? Kegiatannya itu seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Beni setiap hari. Kemudian pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Beni untuk menyetrika pakaian mereka. Nah, di sini ada tabel lagi, Nak. Tulislah tugas anggota keluarga Beni berdasarkan perannya di keluarganya. Nah, kamu bisa mengisi tabel ini yang mana tugas ayah, tugas ibunya, dan tugas Beni ini dari teks yang sudah kita baca ini. Nah, kamu cari sendiri karena kemudian kamu pindahkan ke tabel ini. Ini juga sebagai tugasmu. Oke. Lalu kita masuk ke page 150. Halaman 150. Nah, ini tentang perawatan tanaman mangga. Nah, pasti kalian semua pernah melihat dan juga menikmati rasa dari buah mangga, lezat sekali. Nah, kita lihat dulu ya cara perawatannya bagaimana. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Nah, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Kemudian warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Nah, ini kamu perhatikan ya buah mangganya. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, kemudian pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, kita bahas satu-satu ya. Penyiangan itu bagaimana, Miss? Nah, penyiangan itu dilakukan dengan cara mencabut rumput, Nak, atau tumbuhan liar yang ada di sekitar pohon mangga itu. Hal itu apa fungsinya? Yaitu untuk pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Lalu saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga kan akan merosot, dia tanahnya terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air tadi. Lalu pemupukan itu dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Lalu pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Kemudian
Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Fungsinya apa? Fungsinya agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Kemudian, pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan juga insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan juga serangga itu menyerang. Ya kadangkala kan dalam tanaman itu pasti ada hamanya ataupun kayak serangga menyerang. Nah, jadi harus ada penyemprotan pestisidanya dan juga insektisida. Nah, kira-kira apa saja hama yang sering menyerang tumbuhan ataupun pohon buah-buahan ya? Yaitu hamanya kepik buah. Lalu ada juga hama lalat buah, codot, dan tungau. Kira-kira itulah dia hama yang sering menyerang tanaman. Nah, demikianlah pembelajaran tentang PB 4, PB 5, dan PB 6 ya. Semuanya dibahas. Pada saat nanti video ini kamu tonton, gak apa-apa nak, ditonton aja berkali-kali supaya lebih paham. Jadi hari ini kamu sudah membahas tentang hak, tentang kewajiban, tentang wawancara, lalu tentang apa lagi tadi kata tanya ya, lalu tentang apa lagi, tentang perawatan tanaman mangga. Oke, tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, cukup demikian pembelajaran tematik kali ini. Kita sudahi dengan berdoa ya. Everybody close your eyes and then tie your hand. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson. Please bless us. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you, God. Amen.